Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pecinta kalam Ramadan di Pondok Pesantren Al-Mawardi yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Selanjutnya saya ingin menindaklanjuti dari apa yang telah saya sajikan di pertemuan sebelumnya, yaitu part 1 tentang hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang haid, apa itu haid, dan insyaallah nanti juga tentang nifas atau istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari bab haid dulu terlebih dahulu dengan saya mengutip dari sebuah kitab yang sederhana sekali ini, yang sudah dirangkum dan praktis karya Imam Zain bin Ibrahim bin Zain bin Suwaid. Di sini sudah agak detail dan praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang definisi haid terlebih dahulu atau ta'riful haid. Luatan secara bahasa as-sayalanuh, yaitu mengalir. Mengalir artinya setiap sesuatu yang sifatnya mengalir itu bisa dikatakan haid, seperti misalnya ingusan bisa dikatakan haid walaupun tidak terjadi pada kaum wanita. Tapi maksud di sini saya akan membahas tentang haid adalah secara syar'i, yaitu seperti di sini tarifnya damu jibillatin, yaitu yakhruju min aqsar rahimil mar'ati bi khilafi damil fasadi fa innahu yakhruju min adna rahimil mar'ati, adalah darah yang keluar dari penghujung mulut, penghujung rahim seorang perempuan. Maksudnya darah itu bersumber dari penghujung di dalam, mohon maaf, di dalam vagina mungkin akan berlapis, ada pintu mungkin atau mulut lagi untuk melindungi tempat ini dinamakan rahim. Di situ ada muara, di situ ada mulut, dan di dalam pintu itu maka bersumberlah yang namanya darah haid. Kalau keluar dari luar pintu itu, di luar mulut rahim, itu berarti tidak termasuk dalam kategori haid. Gitu. Seperti darah fasad. Darah fasad atau istihadah itu keluarnya tidak dari aqsa rahimil mar'ah. Ala sabili sihah, dalam kondisi sehat, ya. Laisa bisababi maradin aw illatin. Situ. Lanjut saya ambil penting-pentingnya saja. Tidak bisa menjelaskan secara detail, begitu sedetail-detailnya, tapi yang penting kita bisa memahami. Terus haid itu
terjadi pada seorang perempuan di waktu-waktu sudah pada saatnya, yaitu sudah mencapai usia ketentuan minimalnya adalah 9 tahun. Komariatan 9 tahun pas. Komariatan itu Arabiatan, bukan miladiyah, bukan Masehi. Hitungannya apabila hitungan bulannya itu pas 9 tahun, yaitu dalam sebulan itu kan setahun itu dalam setahun 12 bulan. Maka bulan terakhir itu pas hitungannya. Itu. Sekarang masa darah haid. Kalau kita perhatikan di sini, paling sedikitnya tahun perempuan mengeluarkan darah haid itu untuk pertama kalinya adalah di saat dia berusia 9 tahun kurang 16 hari dengan menggunakan kalender hijriah bukan miladi atau masehi. 9 tahun kurang 16 hari. Kenapa enggak kurang 15 hari? Karena 15 hari itu ditambah 1 hari, yaitu masa kriteria ketentuan minimalnya masa haid sehari semalam. Jadi 15 plus 1 yaitu 16, sama dengan 16. Terus al-muddatul lati tasau haidan wa tuhran. Kita di sini akan mengulas masa yang bisa dipastikan ada bisa haid dan suci, yaitu aqallul haid dan aqallut tuhur. Masa minimal haid plus masa minimal suci. Yauman wa lailatan, sehari semalam, plus 15 yauman bilayaliha, sehari semalam ditambah 15 hari 15 malam, berarti 16 yauman bilayaliha, 16 hari 16 malam. Misalnya imra'atun balawat tis'a sanawatin fi yaumil 20 min Muharram wa ra'atid dama qablahu fananzur. Apabila seorang perempuan sudah berusia 9 tahun pada hari yang ke-20 dari bulan Muharram, kemudian sudah bisa melihat darah sebelumnya, artinya sudah ada darah keluar di sebelum hari itu tanggal 20, maka di sini kita harus mengklarifikasi dulu, yaitu idza ra'atid dama wa qad baqiya min buluwiha 16 yawman fa'aksaru fahadha damu fasadin la damu haidin. Apabila darah yang keluar dari rahim perempuan itu kemudian sisa dari baliunya 16 hari, yang mau genap 9 tahun kurang 15 hari, masih kurang 15 hari.
berarti tidak pas 9 tahun, masih kurang 16 hari atau lebih. Fahadza damu fasadin, ini bukan darah haid tapi darah fasad. Keluar dari rahim tapi usianya masih tidak pas, tidak lengkap, belum lengkap 9 tahun. Tahunnya sudah genap, sudah lengkap, tapi bulannya pun lengkap, tapi harinya masih kurang 15 hari atau lebih. Itu darahnya bukan haid. Maka kalau kita punya anak perempuan itu jangan lupa dokumentasinya, tanggal lahir itu kalau perlu siang malamnya itu dicatat, tanggal berapa, hari apa, catat. Ini agar lebih untuk mempermudah ketika nanti tiba masanya haid. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.